Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiansah, nomor induk mahasiswa 10422205. Saya dari kelas 2 TMMA. Di sini saya akan melakukan analisis varian sebagai remedial saya pada mata kuliah statistika pada saat UAS. Baik, di sini kita ada tabel dua arah, yaitu faktor A dan faktor B. Di sini kita juga ada tabel SOV yang artinya source of variation, SS sum square, DOF degree of freedom, MS mean square, F0 F hitung. Pada tabel SOV ada faktor A, faktor B, error, total. Nah, sebelum kita melakukan analisis varian, terlebih dahulu kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis yang akan saya buat adalah bahwa H0A sama dengan faktor pada A sama semua. Lawannya H1 yaitu minimal di faktor A itu satu yang berbeda. Juga kita buat pada hipotesis pada faktor B, H0 sama dengan faktor B itu sama semua. Lawannya H1 yaitu minimal faktor B satu yang berbeda. Setelah kita membuat hipotesis, kita selanjutnya akan mencari SS pada faktor A. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah sum square A sama dengan 1745 kita kuadratkan ditambah 1347 sama kita kuadratkan ditambah 770 kita kuadratkan dibagi 12 dikurang 3862 kuadrat per 36. Nah, dari mana kita dapat angka-angka ini? Kita mendapatkan angka-angka seperti 1745 itu dari ini. Dapat hasil dari 1745 kita dapatkan dari penambahan pada faktor B yang konsentrasi 15, 150, 188 ditambah 199 ditambah 126 sampai 165. Lalu kita mendapatkan hasil 1745. Begitu juga dengan 1347 dan 770. Nah, yang ini kita mendapatkan hasilnya dari penambahan 150 ditambah 34 ditambah 25, hasilnya 209. Begitu seterusnya sampai yang 364, yaitu penambahan dari 165 ditambah 139 ditambah 60. Nah, untuk nilai 3862 ini kita mendapatkan dari mana? Kita mendapatkan dari penambahan nilai yang sudah kita tambahkan sebelumnya.
209 ditambah 298 ditambah 297 sampai seterusnya sampai 364, sehingga kita mendapatkan hasil 3862. Nah, untuk 12 kita mendapatkan dari mana? 12 kita mendapatkan dari yang ini. Coba kita hitung, ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dapat 12 dari hal ini. Nah, bagaimana dengan 36? 36 kita mendapatkan dari ini. 150, 188 sampai 60. Kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 dikali 12 sama dengan 36. Dari sanalah kita mendapatkan hasil 36. Baik, kita lanjut. Kita akan melakukan penyelesaian pada hitungan-hitungan ini. Yang pertama, 1745 kita kuadrat, hasilnya 3045025, lalu ditambah 1347 kuadrat, hasilnya 1814409, ditambah 770 kuadrat, hasilnya 592900, dibagi 12 dikurang hasil dari 3862 yang dikuadratkan, hasilnya 1491504 dibagi 36 sama dengan penambahan dari 3045025 ditambah 18144009 ditambah 592900, hasilnya adalah 5452334 dibagi 12 dikurang 1491504 per 36. Hasil dari 5452334 dibagi 12 adalah 454361,16 dikurangi 1491504 per 36 adalah 414306,7. Hasil pengurangan dari sini adalah 40054,46. Nah, inilah hasil dari SSA. Hasil ini kita masukkan pada tabel yang ini, pada tabel faktor A, yaitu 40054,46. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari sum square A, maka seterusnya kita akan mencari sum square B. Caranya sama seperti tadi, tapi yang kita kuadratkan adalah nilai yang sebelah sini, yang 209 sampai 364. SSB, kita tulis SSB sama dengan
209 kita kuadratkan ditambah 298 kita kuadratkan sampai akhirnya kita dapatkan 364 kuadrat per 3 dikurang 3862 kuadrat per 36. Dapat dari mana kita mendapatkan 209, 298 sampai seterusnya sampai 364 dari sini tadi. Yang ini 209 kita kuadratkan, 298 kita kuadratkan, 297, 246, 327, 357, 269, 344, 408, 334, 409, 364 semuanya kita kuadratkan. Lalu kita bagi dengan yang 77. Angka yang di sini ada 3, 1, 2, 3, maka dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, untuk 3862 per kuadrat per 36 ini sama seperti sebelumnya cara kita mendapatkannya. Oke, seterusnya kita kuadratkan 209, hasilnya 43681 ditambah kuadrat dari 298 kuadrat adalah 88804. Terus kita kuadratkan nilai-nilai yang tidak kita tulis tadi karena kepanjangan. Pada akhirnya kita ditambah dengan kuadrat 364 kuadrat, yang mana hasilnya 132 496 dibagi 3 min 3862 kuadrat per 36. Lalu kita jumlahkan 43681 tambah 88804 ditambah seterusnya sampai 132496, yang mana hasilnya 1284082 per 3. Lalu dikurangi hasil dari 3862 di kuadrat, yaitu 1491 5044 per 36. Lalu 1284082 bagi 3 hasilnya 42802 7,3 dikurangi 414 306,7. 414306,7 ini kita dapatkan dari hasil pembagian 14915044 per 36. Dapatkan hasil ini. Lalu tinggal kita kurangkan. Dapatlah hasil 13720,63. Nah, inilah nilai dari sum square B. Kita masukkan ke tabel. Yang ini 13720,63. Nah, kalau sudah kita cari SSA dan SSB, maka selanjutnya
kita akan mencari sum square total. Sum square total caranya gimana? Caranya adalah 150 kita kuadratkan ditambah 159 kita kuadratkan ditambah angka selanjutnya sampai 60 kuadrat tutup kurung dikurangi 3862 kita kuadratkan dibagi 36. Kita mendapatkan nilai 152, 154 sampai selanjutnya sampai 60 ini kita mendapatkan dari tabel yang kita buat sebelumnya, yaitu hasil respon dari faktor-faktor ini adalah 150, 188, 199, 159, 126 seterusnya sampai 60. Itulah jalan dimana kita mendapatkan sum square total tadi. Oke, nah setelah seperti ini, yang ini sama ya seperti yang di atas tadi. Lalu tinggal kita hitung 150 kuadrat itu adalah 22500 tambah 154 dikuadratkan 252 81 ditambah angka selanjutnya sampai kita menemukan 60 kuadrat. 60 kuadrat hasilnya 3600 dikurangi 3862 kita kuadratkan dibagi 36. Nah, tinggal kita jumlahkan 22500 tambah 25281 tambah angka seterusnya tambah 360. Hasil setelah kita kuadratkan, maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 498838 dikurangi yang ini tadi hasilnya 41430,6,7. Maka tinggal kita kurangkan saja, maka kita akan mendapatkan hasil 84531,3. Inilah nilai dari sum square total. Terusnya kita masukkan ke tabel yang telah kita buat sebelumnya. 84531,3. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Kita akan mencari sum square dari error. Bagaimana caranya? Caranya begini. Sum square error sama dengan sum square total dikurangi sum square A dikurangi sum square B. Nah, sum square total kan sudah kita dapatkan tadi 8531,3. Nah, untuk sum square A itu tadi nilainya 40054,46. Nah, lalu dikurangi sum square B nilainya 13720,63. Maka didapatlah hasil pengurangan ini
adalah 30756,21. Inilah hasil dari square A. Lalu kita masukkan ke tabel yang telah kita buat yang ini. Tadi hasilnya 30756,21. Nah, tabel sum square sudah kita dapatkan semua. Terus kita akan mencari DOF-nya. DOF atau degree of freedom. Gimana cara kita mencarinya? Kita mencarinya begini. DF A, DF faktor A maksudnya, itu adalah A dikurang 1 sama dengan 12 dikurang 1. Dimana kita mendapatkan angka 12? Angka 12 kan kita dapatkan dari yang ini, 12, yang A. Nilai yang ini tadi, 209 sampai 364 itu adalah A. Nah, 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Inilah nilai derajat kebebasan atau degree of freedom dari A. Nah, terusnya kita cari DFB, derajat degree of freedom faktor B. Caranya sama, B dikurangi 1. B tadi kan kita isi 3 tadi kan. Nah, 3, maka B nya kita buat 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, DFA, DFB sudah kita dapatkan. Seterusnya kita mencari degree of freedom dari total. Itu rumusnya N dikurang 1 sama dengan 36 dikurangi 1. Maka hasilnya 35. Dimana kita dapatkan 36? 36 kita dapatkan dari nilai-nilai respon yang ada di tabel ini, dari 150 sampai 60. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 3 dikali 12 hasilnya 36. Dari sanalah kita mendapatkan N sama dengan 36. Nah, DFA, DFB, DFT sudah kita ketahui nilainya. Sekarang kita mencari degree of freedom dari error. Rumusnya adalah N dikurangi 1 dikurang A dikurangi 1 dikurangi B dikurangi 1. Tinggal kita masukkan saja. N dikurang 1 tadi 35 dikurangi A dikurangi 1 tadi adalah 11. Kita kurangi B dikurangi 1 tadi itu 2. Maka dapat kita hitung 35 dikurangi 11 itu 35 dikurangi 11 dikurangi 2 itu hasilnya 22. Nah, degree of freedom A, B, total, dan error sudah kita dapatkan. Maka kita masukkan hasilnya ke tabel yang telah kita buat tadi. Di sini tadi 11, yang B nya 2, errornya 22, totalnya 35. Nah, degree of freedom dari faktor A, faktor B, error, dan total telah kita ketahui semua. Maka selanjutnya kita akan mencari MS.
atau mean square. Caranya sangat mudah, dimana kita mencari mean square dari A dulu. Mean square dari A rumusnya adalah sum square A per degree of freedom A. Tadi SSA nya 4054,46 dibagi DFA nya tadi 11. Maka dapat kita hitung hasilnya 3641,3145. Nah, inilah hasil dari mean square A. Setelah kita mendapatkan mean square A, kita masukkan ke tabel yang telah kita buat tadi. Yang ini MS faktor A. Tadi 3641 3145. Nah, selanjutnya kita cari mean square dari B. Sama dengan SSB sum square B per degree of freedom dari B. Tadi sum square B nilainya 13720,63 per degree of freedom dari B tadi kan 2. Maka dapatlah hasilnya 686 0,315. Inilah hasil dari mean square B. Kita masukkan ke tabel yang telah kita buat sebelumnya tadi. Yang sini hasilnya 686,686 0,315. Maka selanjutnya kita cari dari mean square error MSA. Rumusnya sama, SSA per per degree of freedom A. Tadi SSA kita sudah cari, hasilnya 84531,3 per DFE sudah kita cari juga tadi, nilainya 22. Maka dapat kita hitung 8531,3 per 22, hasilnya 3842,3318. Inilah nilai dari mean square A. Selanjutnya kita masukkan lagi ke rumus, ke tabel yang telah kita buat errornya. Tadi nilainya 3842,3318. Untuk yang totalnya tidak kita cari ya. Nah, setelah selesai kita mencari mean square, maka selanjutnya kita akan mencari F0 atau F hitung. F hitung ini kita hanya mencari dari karena kita dua jalur, kita hanya mencari faktor A dan faktor B. Bagaimana rumusnya? F
F0A atau F hitung A sama dengan min square A per min square error. Min square A kan telah kita dapatkan hasil 3641,3145 per min square E 3842,3318, maka didapatlah hasil 0,9476883. Inilah hasil dari derajat F hitung A. Selanjutnya kita mencari F hitung B. Caranya juga sama, min square B per min square error. Kita masukkan angkanya. Min square B tadi 686, 0,315 per min square E 3842,3318, maka didapatlah hasilnya 1,785,456. Nah, kedua hasil ini kita masukkan ke tabel yang telah kita buat sebelumnya di awal tadi. F0A tadi nilainya 0,94 7683. Untuk yang B nya 1,785 456. Nah, semua tabel telah kita cari hasilnya, telah kita dapatkan juga hasilnya. Selanjutnya kita akan membandingkan F hitung dengan F tabel. Di sini saya menggunakan F tabel penelitian 0,01. Untuk tabelnya bisa dilihat di internet, ada banyak F tabel 0,01. Untuk yang A tadi kan telah kita cari untuk degree of freedom-nya. Nah, bagaimana cara kita membaca F tabel? Itu caranya sangat mudah. Tadi kan degree of freedom-nya kan 11. Nah, 11 ini kita lihat di F tabel itu sebagai pembilang. Dia arahnya ke kanan. Nah, untuk penyebutnya itu kita menggunakan DFE 22, itu arahnya ke bawah. Maka kita lihat di F tabel pembilangnya 11, penyebutnya 22. Maka kita mendapatkan nilai itu 3,18 kalau di tabel
F tabel 0,01. F 0,01,11,22. Hasilnya ini 3118. Nah, kita bandingkan dengan F hitung A yang telah kita hitung tadi. Yang mana F hitung kita yang A mendapatkan hasil 0,947683. Maka kita bandingkan dengan F tabel yang telah kita cari 3,18. Karena 3,18 lebih besar dari 0,94, otomatis F hitung kita berada di bawah sini. Taruhlah di sini kan. Nilainya tadi kan F0A atau F hitung A. Nah, karena dia berada di belakang 3,18 daerah sini, maka kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah H0 itu gagal ditolak. Gagal ditolak untuk H0. Untuk H0. Nah, ini kesimpulan dari faktor A. Selanjutnya kita mencari kesimpulan di faktor B. Faktor B tadi kan degree of freedom-nya yang B itu 2. B sebagai pembilang 2, sebagai penyebutnya DFA 22. Caranya sama seperti yang cari faktor A. Kita juga menggunakan tabel 0,01, di mana kita mendapatkan hasil 5,72. Sementara F hitung kita yang B itu tadi nilainya 1,785456. Maka kita bandingkan dengan F tabel kita, F 0,01 2 22 kan. Karena nilai 5,72 lebih besar dari 1,78, otomatis nilai 1,78 itu berada di sini 1,785456. Nah, berada di daerah sini. Maka kesimpulan yang kita dapat itu H0B itu gagal ditolak. Nah, demikianlah hasil analisis varian dari saya. Apabila kurang jelas atau ada hal-hal yang tidak enak di hati dan pikiran, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.